Saya kadang-kadang bingung. Allah meranking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Tapi ketika dia ada persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain, fas'alu ahlal dzikri. Tapi tidak menyampaikan fas'alu ahlal fikri, tanyakan kepada intelektual, kepada cendekiawan. Tapi tanyakanlah kepada ahli zikir. Fikir kok tidak linear? In kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tafhamun. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau nggak match, nggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Ada satu bagian yang saya catat dari kalam beliau adalah bahwa berpolitik tanpa kitab kuning itu tidak akan pernah beres. Ini politik, apalagi jika kaitkan dengan beragama. Berpolitik saja tidak akan pernah beres, apalagi kalau kita beragama tidak pakai dasar kitab kuning. Maka semakin kacau. Dan hari ini kita jumpai banyak hal tentang itu, ya, banyak tokoh-tokoh agama di YouTube muncul dengan pengetahuan yang pas-pasan tetapi viewernya banyak, ya, tapi pada akhirnya yang ngomongnya sembarawut, menafsirkan Al-Quran sembarangan. Maka urgensi kitab kuning itu bagaimana kita beragama sesuai dengan pola-pola manhaj yang memang dikembangkan oleh Rasulullah, sahabat, ulama, sampai hari ini kita dari guru-guru kita. Para hadirin sekalian, untuk melengkapi halaqah kita pada kesempatan hari ini, kita akan buka sampai jam 4:30. Dialog, saya berikan kesempatan 2 termin. Kalau tidak cukup 2 termin, ya cukup 1 termin nanti, karena beliau akan sowan ke Kiai Taifur Ali Wafa. Demikian saya persilahkan kepada yang pertama, Kiai Kamalil Irsyad. Menakdirkan saya jadi orang alim, tapi anak saya 2 ada di Ma'had Ali. Jadi perempuan lagi, sambil dipasarkan maksudnya. Begini Abu ya, saya ini adalah senang berpikir. Oleh Allah ditakdirkan senang berpikir. Saya tidak mengkritik Allah atau tidak mengkritik Tuhan. Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya, Allah itu merangsang afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah lebih senang memakai kata-kata tadabbur. Nanti saya minta penjelasan. Yang paling inti sebetulnya, seperti tidak sinkron, tapi bukan mengkritik Tuhan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah kok tidak menyampaikan atau berfirman fas'alu ahlal fikri in kuntum la ta'lamun? Linir, kalau in kuntum la ta'lamun adalah linir dengan tafakkur. Tapi kenapa Allah menyebut fas'alu ahlal dzikri? Jadi endingnya seperti berbeda dengan in kuntum la ta'lamun pada konteks keilmuan. Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Saya kadang-kadang bingung. Allah meranking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Tapi ketika dia ada persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain, fas'alu ahlal dzikri. Tapi tidak menyampaikan fas'alu ahlal fikri, tanyakan kepada intelektual, kepada cendekiawan. Tapi tanyakanlah kepada ahli zikir. Dan saya berpikir kok tidak linear. In kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tafhamun. Ini pertanyaan saya, Abu ya. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang pemahaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung penanya kedua, Kiai Musi. Maaf, langsung dijawab permintaan Buya Rasid, langsung dijawab pertanyaannya. Monggo, silakan. Baik, khawatir lupa Pak Kiai. Ya, Pak Kiai ini tawadu sekali. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih.
Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Kok enggak justru yang harus dikritisi itu. Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan, tapi kita mengkritisi fikir kita dalam memahami ayat Tuhan. Karena fikir kita nggak nyampe. Allah nggak ngomong afala yatafakkaruna al-Qur'an. Yaqul afala yatadabbarun la yatafakkarun. Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakuri, Quran itu untuk ditadabburi. Mal farq baina tadabbur wa tafakkur? Tafakkur syai' wa tadabbur syai'. Tadabbur fi makhluqatih wa tadabbur fi kalami wa kalamuhu ghairu makhluk. Tadabbur ujungnya wusul, sadar bertuhan. Karena tadabbur pada kalam, kalam itu adalah sifat, sifat itu bukan makhluk. Wa aqrabut turuqi ilallahi kalamu. Cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah adalah membaca kalamnya, tafakkur kalamnya. Itulah thariqat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i khatam Quran dari pagi sampai asar, asar sampai subuh, khatam Quran. Aqrabut turuq ilallah. Itu tadabbur. Maka tadabbur akhirul wusul ilallah, wusul ila ma'rifatil kalam wa man yatakallam. Ya, lain dengan tafakkur. Di surat Al-Imran jelas wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau enggak match, enggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Yatafakkaruna fi khalq. Nah, ini kata kuncinya. Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam. Maka fikrah dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk. Sedangkan tadabbur dia tembus kepada Khalik. Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh. Mungkinkah mengenal Allah? Amkan, bal lebih mungkin. Tetapi tidak boleh memfikirkan Allah. Lalu kenapa fas'alu ahlal dzikri? Kok bukan ahlal fikri? Sudah terjawab? Al-fikr di Quran tidak pernah digunakan kata ism, selalu fi'il. Apa artinya? Ya dulu ala subut, menunjukkan bahwa ini tetap. La yataghayyar amma sabaq, huwa al-an kama kan. Dia dulu sekarang sama, itu disebut ahlu zikr. Karena zikr tetap. Zikr nggak akan berubah. Sekali kita bertemu Allah nggak akan lupa kepada Allah SWT. Sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya Allah menyebutnya. Man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikrah riyadhahnya, dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kan terjemahan. Duluan mana, yang qadim atau yang hadis menyebut? Kita ini hadis baru, Allah qadim. Siapa yang dulu menyebut? Dia yang dulu menyebut. Allah itu qadim, thabit, la yataghayyar, la yasbikuhul adam. Maka ahlu zikr qalbuhu muta'alliq bi muqallibil qulub wa huwa thabitun daimun abadiyun sarbadiyun. Si qalbu ini jika dia ahli zikir, qalbunya langsung berkiblat kepada Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Disitulah fas'alu ahla dzikr. Tapi kalau fas'alu al fikr, hari ini ditanya lain, besok lain. Apalagi ahlul hifz, hafalannya bisa hilang-hilang. Ya. Maka berkata Ibn Aslam, ya, saya ingat saya namanya di Sahih Bukhari Muslim itu, di Sahih Muslim, dia mengatakan saya bertemu guru saya Sufyan, saya bertanya berapa persoalan, dia jawab dengan jawaban yang A. Lalu ketemu Ibn Aslam, lain lagi jawabannya. Ketemu ini lain lagi jawabannya. Padahal semuanya ahli hadis, ahli Quran. Karena ikhtilaful hifz, beda lagi
istinbatnya. Ya. Jadi kenapa fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Karena ahlu dzikr ini dia bergantung dengan Maha Allamul Ghuyub, Al-Alim, ya, yang mengetahui ma fis sudur. Kalau kita nanya ke ahli zikir, apa yang kita mau dijawab. Tapi kalau tanya ke ahli fikir, lain yang kita tanya, lain jawabnya. Apalagi ahlul hifz. Kita nanya apa, dia jawabnya apa? Gagal faham. Jawaban-jawaban gagal faham inilah yang membuat umat ya dribu ba'duhum ba'dah. Sesama aswaja, jontok-jontokan, ini kan sarungnya sama. Ya, sama-sama apa tuh? Ya, tasbihnya sama, kunutnya sama, giliran pemilihan jontok-jontokan. Ya. Beda boleh, ad-darb mamnu, ya. Ikhtilaf matlub fid din. Emang itu maunya Allah. Allah maunya umat ini yakhtalif. Tapi Allah tidak mau yadribu ba'dukum riqaba ba'd, itu yang Allah enggak mau. Maka kita membedakan ada ikhtilaf dengan iftirat, kita bedakan selalu. Itu sekelumit ya, takut nanti kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab.